Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatah al-salamati dinina dunyana wa ukhana wa biniyati du'a wal qabul wa tamami kulli sulu salah asyami zahiran batin dafiatan kulli syarjan batan kulli khairan wa dinam syafiina ahbab أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى تقى العفاف والموت على دين الإسلام يا محمدا في شرف الأحمد ولما نوى بجناف السنة من الرحيم ولما نوى بجناف من الرحيم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ولأصحاب الكرام بسر سورة الفاتحة من الله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mana sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala syahul mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulum yang bi'asrari fid darain amin. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli ila anqal. Falhasilu, ulang sedikit ini satulungi ya. Fal asilu mongko utawi pokoke ya pendeknya annau sak temene kelakuan utawa annau sak temene murid iku yatlubu nyopre sapa talib ridha ing ridhane guru. Jadi pokoknya kita jadi murid berguru kepada siapapun yang paling penting kita berusaha mencari ridhonya guru. Sebagaimana kita harus berusaha mencari ridhonya orang tua. Ya apa supaya wong tua itu ridho. Karena kata Allah, kata Nabi, ridho Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Nah, begitu juga ridhonya guru. Guru haknya lebih tinggi daripada orang tua. Ya. Karena guru yang membina roh. Ya, orang itu mulia bukan karena jasmaninya tapi karena rohnya dibina oleh guru. Jadi orang yang ya takut kepada Allah. Maka ya sebagaimana ridho Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, maka begitu juga ya lebih-lebih ridhonya guru ya. Jadi kita harus berusaha mencari ridhonya guru supaya kita mendapatkan ridhonya Allah. Nah, ridho Allah itu ya kalau dibanding dengan dunia seisinya masih lebih berharga ridho Allah. Bahkan dibanding dengan surga dan seluruh isinya surga masih lebih tinggi ridho Allah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 72 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Ya, kata Allah telah menjanjikan ya pada orang-orang mukmin laki dan perempuan surga yang ya, mengalir dari bawah istana-istananya itu sungai-sungai yang bermacam-macam airnya, dan ada istana-istana yang sangat indah di surga Aden. Nah, terusannya ayat ini waridwanum minallahi akbar ya. Mendapat ridho Allah itu lebih besar. Jadi mendapat ridho Allah lebih besar daripada surga dan jutaan macam kenikmatan di surga. Apalagi dibanding dengan dunia
Tidak ada artinya ini ya. Wong dibanding surga aja masih lebih tinggi ridho Allah. Maka kita harus berusaha untuk mendapatkan ridho Allah. Dengan cara apa? Ya kita mencari ridhonya orang tua dan mencari ridhonya guru ya. Termasuk ya Allah memberikan kesempatan di bulan suci Ramadan yang sangat mulia itu untuk meraih keridhaan Allah. Ya, kata Nabi dalam hadis ya fastaghfiru fi min arba'i khisalin, kata Nabi. Perbanyak dalam suasana Ramadan itu 4 hal. Perbanyak melakukan 4 hal. Khoslatani turduna bihima rabbakum. 2 perkara yang dapat menjadikan Allah ridho pada kalian. Ya. 2 perkara yang menjadikan Allah ridho pada kalian. Jadi ini yang mana ketika Allah sudah ridho itu mendapatkan yang lebih sempurna daripada surga dan segala isinya. Apa itu 2 perkara yang ya menyebabkan Allah ridho kepada kita? Tasyhadunallaha wa tastaghfirunahu. Kalian memperbanyak syahadat di bulan suci Ramadan dan membaca istighfar. Jadi kita ya selain disuruh meningkatkan ibadah-ibadah yang lain, termasuk baca Quran, termasuk yang disuruh perbanyak oleh Nabi syahadat dan istighfar. Kenapa kok disuruh banyak syahadat? Dan itu yang akan menjadikan Allah ridho. Karena kalimat syahadat itu kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Kalimat yang kalau diucapkan benar-benar dengan menghayati maknanya, yaitu tidak ada Tuhan, ya, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa menjaga, tidak ada yang bisa nyukupi, tidak ada yang bisa memuliakan, tidak ada yang bisa menolak bahaya illallah, kecuali Allah. Itu makna syahadat tauhid. Jadi yang menciptakan, yang mengatur, yang ngurus, yang jaga, yang memudahkan, yang memberi, yang menolak, itu hanya satu, Allah. Itu ketika kita baca kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat syahadat atau kalimat la ilallah, itu benar-benar dimasukkan dalam hati. Gak ono sing iso nulungi, gak ono sing iso nyelametno, gak ono sing iso nyukupi, gak ono sing iso njogo, gak ono sing iso ngatur, gak ono sing iso gampangno kejaba Allah. Jadi sak liyane Allah gak iso apa-apa ya, termasuk diri kita. Ya, ketika orang itu banyak baca syahadat, masuk kalimat itu di hati, maka hati itu akan bercahaya, hati itu akan bersih, sehingga ya Allah ridho ya, karena hatinya bersih. Sehingga orang yang hatinya bersih pasti selalu diberi oleh Allah, diberi ilmu yang manfaat, dikasih hidayah, dikasih rahmat, dikasih segala sesuatu yang mulia. Itu secara khusus di Ramadan kita disuruh perbanyak syahadat. Biasanya habis tarawih yang kita baca itu loh, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Nah, biasanya habis tarawih 3 kali. Tapi Nabi pesannya perbanyak kalimat itu. Jadi ketika dibaca sambil diangan-angan maknanya akan membersihkan hati dari ya sifat-sifat yang tercela di hati, dan membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Gak ono sombong, gak ono ya seneng pamer, ndak ada, membanggakan diri ndak ada, tapi yang ada di hatinya hanya Allah. Ya, aku gak iso apa-apa kan, selain Allah ndak bisa apa-apa, sehingga ndak pernah ngandalkan apapun dan siapapun selain Allah. Itu untuk mendapatkan ridho Allah ya, kita harus benar-benar memurnikan ya Allah di hati dengan memperbanyak kalimat syahadat. Yang kedua yang bisa meraih ya, menyebabkan mendapatkan ridho Allah, istighfar. Dalam suasana Ramadan orang disuruh banyak-banyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah, karena ya di antara penyebab yang bisa mengotori hati, yang mengeraskan hati itu dosa.
Jadi orang berbuat dosa itu langsung hati yang tadinya percaya menjadi kotor, menjadi gelap. Ya, maka ketika istighfar sambil menyesali perbuatan dosanya, maka dibersihkan lagi kotoran di hati. Ya. Nah, maka itu yang menjadikan Allah ridho ketika hati seseorang itu bersih dari kotoran-kotoran dosa dan kotoran-kotoran penyakit hati. Nah, kembali kepada pelajaran kita. Nah, termasuk yang menjadikan Allah ridho itu ketika kita mendapatkan ridhonya orang tua dan mendapatkan ridhonya guru. Maka pesan pengarang kitab ini yang penting pokoknya kita jadi murid berguru harus berusaha mencari ridho guru dan mencari ridho orang tua. Wa yajtaniba sukhtahu, dan harus menjauhi marahnya guru. Jangan sampai guru itu terus jengkel, tidak senang, marah apa? Jangan. Jadi harus dijaga. Jadi mana-mana yang sekiranya guru itu tidak senang harus dijauhi. Itu murid yang pinter itu begitu. Jadi tanpa diomongi, tanpa dimarahi, kira-kira apa yang biasanya ketika guru itu tidak senang ada perbuatan apa, itu sejak satu kali itu sudah dititeni, aku gak kateni sebab aku tahu pas ngelakoni guruku gak seneng, ya aku ojo sampai tak baleni meneh. Kata Nabi, wong mukmin itu jangan sampai kejeglong ping pindung, ya jangan sampai, ya apa kejeglong itu bahasa Indonesia nih jatuh dalam lubang dua kali, ya lubang yang sama jangan. Artinya harus bisa mengambil pelajaran atas kejadian yang pernah terjadi. Kita melakukan apa, terus mungkin wong tua itu marah, jengkel atau guru. Lho iku ojo dibaleni meneh. Ojo dibaleni meneh, iku wong pinter jenenge, wong cerdas. Ya, kalau orang itu sekali itu sudah ndak perlu dikasih tahu lagi gitu. Aku ojo sampai sebab aku tahu pas iki malih ndadekno wong tuaku muring-muring mangkel, ya termasuk guru, ya jadi sekali itu sudah tidak akan diulangi. Begitu namanya orang yang cerdas, orang yang pinter. Tapi kalau orang itu sudah tahu begitu, ya balik gurune jengkel pancet ae, wah ini orang tidak berakal namanya, tidak pinter, ya dan bukan dianggap orang merdeka. Orang merdeka itu cukup dengan isyarat. Jadi kadang-kadang sikap guru, pandangan guru kurang seneng delok murid kadang-kadang mungkin ya pas ngaji ngomong, pas ngaji guyon, pasti tidak seneng. Itu kalau orang merdeka sudah merasa cukup dengan isyarat. Rupane guruku gak seneng delok aku boleh, mungkin aku ngomong. Itu cukup gitu loh, ndak pakai dipukul, ndak pakai dimarahi, sudah sadar. Itu orang merdeka. Tapi budak katanya itu harus dipukul dengan ya, dipukul, ya itu budak itu ndak bisa diperbaiki dengan isyarat, harus dipukul. Lah kita jadi murid jangan sampai seperti itu gitu loh. Cukup dengan isyarat, ya sudah dapat mengambil pelajaran. Itu kewajiban kita jadi murid untuk menjaga jangan sampai ada marah atau jengkel, sakit hati guru, jangan. Karena sebagaimana ridhonya orang tua, ridhonya guru akan menjadi penyebab ridhonya Allah, marahnya orang tua, marahnya guru juga menjadi penyebab marahnya Allah. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Murka Allah ada pada marahnya untuk orang tua termasuk guru, ya. Nah, sebagaimana ridho Allah itu lebih berharga daripada surga dan segala isinya, ya. Murka Allah itu lebih besar, lebih bahaya daripada neraka. Jadi murka Allah itu lebih dahsyat daripada neraka. Sebab apa? Sebab neraka walaupun diceritakan begitu besar apinya, ya apinya, panasnya api neraka itu dilipatkan 70 kali api di dunia yang paling panas, dan
Di neraka tidak ada mati, selamanya orang diazab selama-lamanya. Kalau apa? Ya, itu kalau dibanding dengan murka Allah, lebih berat murka Allah daripada neraka. Ya. Maka orang harus takut jangan sampai terkena murka Allah. Ya, itu harus menjauhi segala perbuatan yang bisa menjadi penyebab murka Allah, diantaranya ya jangan sampai menjadikan orang tua kita marah atau guru-guru kita marah yang apa sampai sakit hatinya, jangan ya. Ya untung kalau kita ini punya orang tua atau punya guru yang sabar, selalu memaafkan, tidak pernah dimasukkan hati, walaupun kadang-kadang marah tapi hanya zahirnya saja, tapi hati sayang. Kadang-kadang orang tua itu marah zahirnya tapi hatinya seakan apa? Nah, orang yang kasihan itu ya bukan hanya membiarkan, tapi justru kadang-kadang wong seakan itu justru dimarahi, itu justru seakan ya. Itu. Tapi tetap harus dijaga ya, sebab ya iya kalau memang demikian, kalau terlalu sering terus sampai jadi hatinya guru atau orang tua itu sakit, wah ini yang bahaya, yang bisa menjadi penyebab terkena murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kembali, tetapi apa pokoknya murid itu berusaha mencari ridho guru dan menjauhi murkanya guru, marahnya guru. Terus wayamtasilu amrohu, dan melaksanakan perintahnya guru, sebagaimana juga kita harus melaksanakan perintah orang tua, asalkan fi ghairi maksiatillah ta'ala, pada selain maksiat kepada Allah, pada selain maksiat kepada Allah. Artinya selama tidak disuruh untuk yang tidak baik, kita wajib taat, apakah itu yang nyuruh orang tua atau apa gurunya. Tapi kalau apa misalnya ya ada orang tua nyuruh ndak api atau guru nyuruh yang bertentangan dengan Allah, jadi misalnya wong tuane ya pas anake mulai apa ngongkon anake, "Le, awakmu gak duwe tali pacar le, mbok ya pacar-pacaran lho, jangan rini pacar mulai." Begitu itu kira-kira anaknya nurut apa tidak boleh nurut? Tidak boleh nurut, karena pacaran itu dilarang oleh Allah, haram, tidak boleh, walaupun itu orang tua yang menyuruh. Kalau nyuruh maksiat ya, atau bahkan gurunya nyuruh gitu, tetap tidak boleh diturut, karena ya apa melanggar aturan Allah. Ini yang dimaksud la wala ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah yang Maha menciptakan. Tidak wajib taat kepada apa makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq atau pencipta. Tapi kita tetap harus hormat ya. Bukan berarti terus apa karena disuruh jelek terus kita apa mencaci orang tua atau meremehkan, jangan ya. Tetap jadi misalnya karena mungkin ketidakmengertian orang tua atau mungkin karena ada kesalahan dari guru, mungkin nyuruh sesuatu yang tidak baik menurut Allah, kita tidak boleh ikut, tidak boleh nurut, tapi tetap kita menghormati gitu, sopan menghormati, ngapunten ya, ngapunten kula mboten apa kersa lek niki sebab niki mboten sae munggu Allah, tetap sopan, tidak boleh terus moro nyentak ya. Orang anak karena disuruh berbuat jelek misalnya apa tidak mau terus anaknya membentak orang tua, tidak boleh ya, karena dalam Al-Quran jangankan hanya disuruh maksiat biasa, orang tetap apa walaupun tidak boleh nurut tapi tetap menghormat. Bahkan kalau ada orang tua maksa anaknya supaya kafir, itu tidak boleh nurut, tidak boleh taat, tapi tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Kalau terus moro apa memarahi orang tua terus apa tidak menghargai, tidak menghormati, tidak boleh. Tetap orang tua walaupun
mungkin karena ketidakmengertiannya atau mungkin karena kekurangannya, kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Sebab tetap orang tua punya jasa yang besar dalam melahirkan kita dan membiayai kita ya. Maka kalaupun ada kekurangan orang tua, kalau ngajak kita berbuat jelek, kita tidak boleh taat, tapi kita tetap harus menghormati mereka. Jadi sealim apapun kita, walaupun jadi misalnya anaknya jadi ustadz, bahkan jadi kiai alim, orang tuanya bodoh, tetap harus menghormat orang tua. Harus merendah serendah-rendahnya kepada orang, merasa hina di hadapan orang tua. Tidak boleh gara-gara dia lebih pintar daripada orang tua atau daripada gurunya. Guru ini ya gak terkenal, arek terus terkenal. Guru ini kalau gak kuliah, gak duit titel, terus muridnya karena sekolah terus punya titel yang tinggi, tetap harus merendah ya, serendah-rendahnya kepada orang tua dan merendah serendah kepada gurunya. Ini yang kadang-kadang sering terjadi kesalahan ya, gara-gara muridnya tahu-tahu terus menjadi orang sukses ya, mungkin kadang-kadang menjadi tokoh masyarakat, sedangkan guru nih pancet gak terkenal misalnya, terus diremehkan. Jangan sampai. Atau orang tua, kadang-kadang wong tadi bodoh buta huruf, anak dadi orang pinter ya, itu jangan sekali-kali meremehkan orang tua gara-gara bodohnya orang tua, jangan. Jadi tetap harus orang tua itu dianggap guru yang paling mulia, sebagaimana juga guru yang mengajar kita. Sudah. Terus wa min tauqirihi, lan iku setengah saking mulyakno guru, tauqiru auladi, iku mulyakno, tauqiru auladi utawi mulyakno anak-anake guru ya. Mulyakno anak-anake guru. Jadi di antara memuliakan guru adalah memuliakan anak-anaknya guru, dan siapapun yang ada hubungan dengan guru ya. Jadi bahkan kadang-kadang ya sampai pembantunya gurunya itu dihormati juga. Iki sudah mau tapi pembantunya guruku ya. Jadi tidak berani sebab ganggu atau nyakiti pembantunya guru sama dengan ganggu gurunya. Begitu juga anak-anaknya guru, bahkan cucunya guru ya. Jadi itu kita harus belajar mencontoh akhlaknya orang-orang soleh. Itu punya prinsip ya anak guru iku guru ya. Guru nih anak juga dianggap guru. Itu terutama orang Madura itu yang baik ya. Orang Madura yang baik itu begitu. Tapi nang anak guru nang itu hormat luar biasa, dianggap persis seperti kepada gurunya. Begitu juga guru nih anak ya, seperti yang dicontohkan oleh almarhum punya kita itu guru nih anak itu luar biasa beliau kepada guru-gurunya anak kepada bahkan gurunya cucu ya, guru nih putu nih persis dianggap seperti guru nih. Nah itu yang kanya anak turunnya barokah kalau orang tua itu seperti itu ya. Begitu juga kalau santri ya, hormat kepada guru dan juga kepada keluarga guru, kepada anak-anaknya guru. Bahkan orang-orang santri-santri dulu ya, santri-santri dulu tidak hanya kepada anak-anaknya, kepada keluarganya guru, sampai kepada hewannya guru itu dijaga gitu. Tidak berani ganggu hewannya, ayamnya, tidak berani sebab ini milik gurunya ya. Bukan seperti kadang-kadang ya ada itu ya santri-santri sing rodok beling-beling iku ya. Pernah saya di Singosari diceritani beberapa pengasuh seperti Gus Luti cerita punya beberapa murid yang dekat itu ya. Jadi pas hari ulang tahunnya gurunya itu dititeni. Iku akhirnya ya pitike gurune dicolong, dibeleh. Dibeleh terus keselamatan ya mayoran ya barang wis mari
kondo. Tuku pitik gendi. Ya. Pitik apa? Gurune itu apa? Dibeleh ya. Ya, kadang-kadang anak sekarang apa? Ya, iki ngalep barokah iki apa? Gurune apa? Ya, ya. Kadang-kadang pasti guru iku ikhlas wong ilmune dikekno maneh pitike apa? Gak apa-apa wis dicoba. Nah, ini orang yang santri tidak kena itu apa? Ya. Orang-orang dulu tidak berani itu apa? Tidak berani ya. Jadi apa? Apapun milik guru tidak berani diambil tanpa seizin guru itu ya, tanpa seizin guru ya, bukan di akal-akal seperti banyak apa kalau zaman akhir begitu apa, justru apa guru apa ilmune dikekno maneh dunyane apa gak apa-apa wis dicoba ae. Nah, ini tidak boleh ditiru demikian. Terus ini contohnya orang-orang dulu kenapa ilmunya itu barokah manfaat karena sangat menghormati guru dan keluarganya guru dan anak-anaknya guru ya. Ini diantaranya wa kana ustadzuna lan ono sapa ustadzuna guru ingsun guru kita rupane Syekhul Islam Burhanuddin ya. Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah. Ya, Shahibul Hidayah itu pengarang kitab Hidayah, pengarang kitab Al Hidayah. Yahki nyeritakno, cerita sapa ya guru ingsun Syekhul Islam Burhanuddin cerita an-nawaidan sak temene ana salah sijine wong min kibari a'immati Bukhara saking ulama gedene pemimpin Bukhara saking ulama gede pemimpin Bukhara kana yajlisu ono sapa apa waidan min kibari aimati Bukhara itu yajlisu lunggu. Jadi ada salah seorang tokoh ulama besar ya yang menjadi pemimpin di negeri Bukhara, beliau sedang duduk gitu. Kana yajlisu majlisad dars, duduk di majelis pelajaran seperti saya gini duduk pada waktu mengajar murid banyak itu beliau apa pas sedang duduk di majelis pelajaran. Terus wa kana yaqumu fi khilalid darsi ahyanan, dan beliau ini guru ini padahal ulama besar ya, pemimpin umat waktu itu terkenal ulama besar Syekh Burhanuddin ini. Beliau ketika ngajar itu seperti ini sekali waktu berdiri gitu, berdiri. Duh, kok aneh ya guru itu apa ngadeg terus lungguh meneh terus baru ngadeg meneh itu. Jadi wakana yaqumu fi khiladir ahyanan, beliau biasa berdiri di tengah-tengah pelajaran itu loh, di tengah-tengah pelajaran kadang-kadang ngadeg terus mariku lungguh meneh. Akhirnya wasa'alu, dan mereka bertanya. Jadi ada di antara muridnya itu yang tanya gitu loh, anhu tentang hal itu gitu loh. Podo takon sapa murid anhu tentang apa kok ngadeg kok gak seperti biasanya gitu loh. Biasanya lungguh tok, tapi iku enggak moro ngadeg karo ndelok nang jaba. Terus lungguh meneh, terus ngadeg meneh ndelok nang jaba. Itu katanya apa? Wa yaqulu ya. Nalika ditakoni napa? Syekh, guru, sampean kok kadang-kadang ngadeg ndelok nang jaba, sampean apa? Ya. Nah, itu terus dia menjawab wa yaqul, dia berkata innabna ustadzi, sak temene anake guruku, sak temene anake guruku yal abu ma'asibyan, main-main ya, dolanan main-main sapa anake guruku ma'asibyan ya, sartane arek-arek cilik. Jadi dulina ana arek cilik akeh kaya njaba ngono iku ana arek cilik akeh dulinan. Terus apa? Salah siji anak-anak yang mainan itu ono anake gurune sik cilik gitu. Anake gurune sik cilik melok dulinan ya. Ibarat pas Gus Udin umruk terus ono anake apa? Ya apa? Gus Udin ya. Itu misalnya. Terus ya apa? Ya dia karena menjadi muridnya Gus Udin apa? Pas ngajar tengah-tengah ngajar apa? Ya. Ya dia berdiri ya. Karena apa? Menghormati itu. Kalau sudah nyingkri gak kelihatan duduk lagi ya.
Terus kalau kelihatan lagi berdiri lagi gitu apa? Iki anak guruku. Ini seperti itu orang apa? Padahal ini ulama besar. Syekh Burhanuddin itu pemimpin ulama besar, ya, pemimpin negeri Bukhara. Ketika sedang mengajar apa sering-sering berdiri, terus duduk lagi, berdiri. Ketika ditanya, "Nopo, Syekh Burhanuddin?" "Iya, aku ngadeg oleh ketok anak guruku. Main-main." Aku ngadeg karena menghormati anak guru padha karo menghormati guruku, ya. Itu apa? Terus Inna ibna ustadi, sesungguhnya anak guru saya Abu Ma'subyan bermain bersama anak-anak kecil fisik di gang. Ada di gang itu bermain. Fa idza raaitu, ya, mongko nalikane ningali sapa ingsun hu ing anake guru, apabila saya kelihat anak guru, saya berdiri, aku mulahu. Aku berdiri karenanya takziman, untuk menghormati li ustadi, pada guru saya. Jadi saya berdiri itu niat menghormati guru saya karena ini anaknya guru saya. Jadi senajan misale anak guru nakal misale, kadang-kadang kan begitu ya. Kadang-kadang ya Allah nguji ya. Kadang-kadang anaknya orang besar itu kadang-kadang nakal, tapi kok moro-moro dadi ulama gede gitu apa? Kadang-kadang begitu ya. Tetap ya harus menghormat, bukan karena anaknya ini, bukan, tapi karena menghormat gurunya yang punya anak itu ya. Mana ini? Ya saya kira itu aja. Nah, wal qadhi al imam Fakhruddin ini cerita lain, saya kira tidak usah dulu. Wallahu alam bisawab. Ya. Mari dibaca, ditutup dengan baca sholawat tibbil qulub sekali, sholawat busyra sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yamina hadha ila yawmil akhir. Wa taqabbal nafa'na bizil Fatiha. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.